warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara bagaimana kita mensyukuri nikmatnya Allah, yaitu kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan kita. Termasuk hari ini yang kita dimudahkan oleh Allah, sudah pada hari ke-9 kita lalui. Semoga Allah mudahkan kita semua dan kita bisa selesai sampai akhir Ramadan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di kajian sebelumnya sudah kita sampaikan, Allah menetapkan bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual, bukan sekedar ritual puasa, tetapi itu adalah momentum yang sangat besar, momentum yang penuh dengan makna. Kalau di kajian sebelumnya kita kaitkan dengan Al-Quran, karena Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Pada malam hari ini mari kita coba kita analisa kaitannya Ramadan dengan tarbiyah, kaitan Ramadan dengan pendidikan, termasuk juga di dalamnya kaderisasi. Allah menciptakan manusia itu memiliki dua dimensi, dimensi jasadiah dan dimensi rohaniah, yang kedua-duanya harus diberi nutrisi, ya, diberi vitamin, diberi masukan yang terkait dengan dua dimensi itu. Dimensi jasadiah tentunya terkait dengan hal yang sifatnya dohir, sifatnya jasad. Sementara dimensi ruhiyah itu makanannya atau nutrisinya, vitamin yang harus kita berikan adalah yang terkait dengan rohani. Dan itu kita perlu di bulan Ramadan. Makanya sering saya sampaikan, tidak ada bentuk kaderisasi, tidak ada bentuk tarbiyah, tidak ada bentuk pengemblengan atau training yang melebihi dengan trainingnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka dari itu ya mas sekalian, kalau mungkin kita kaitkan bagaimana dimensi Ramadan itu seutuhnya, siang dan malamnya adalah aspek pendidikan. Kita ambil contoh ya mas sekalian, asyamu junnatun, puasa itu kan benteng. Nah, orientasi puasa pada dasarnya adalah orientasi jasadiah. Bagaimana kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya halal, tapi kemudian dilatih oleh Allah untuk kita tidak menjadi orang yang rakus, tidak menjadi orang-orang yang tanpa prediksi, bahkan tidak mengindahkan hal-hal yang terkait dengan duniawi. Makanya jemaah sekalian, kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kerakusan kita terhadap yang sifatnya jasadiah, yang sifatnya makanan, yang sifatnya dohir, itu dengan benteng yang begitu kuat. Ya, kalau Kopassus saja dilatih tapi masih ada peluang, yang peluangnya gagal dalam sisi rohani. Tapi Ramadan tidak. Makanya kalau menjadi sukses orang yang mutakin itu prosesnya itu yang harus dilalui. Maka dari itu jemaah sekalian, kedua-duanya harus kita isi. Maka secara dohir, kalau kita butuh makanan di saat kita berpuasa, yang terkait dengan makanan kita itu tidak sebebas di luar Ramadan. Berarti apa? Potensi pertama yang harus kita lakukan adalah pengendalian diri terhadap hal-hal yang kebiasaan kita yang keluar dari rel kebenaran. Itu secara fisik. Karena persoalan yang sebenarnya fisik itu akan bisa mempengaruhi kepada kegersangan rohaniah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang di masjid ini nggak akan mendengar atau mungkin nggak merasakan. Tapi yang di luar, yang kita mungkin di lapangan akan merasakan betapa dahsyatnya. Mungkin kerakusan hari ini ada. Atau dianggap momentum yang paling baik. Karena apa? Hal-hal yang sebenarnya dicari masyarakat untuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari sekarang sudah mulai dipermainkan. Itu jelas sudah. Ya, baik yang terkait dengan kebutuhan fisik kita, ya, mulai kurma sampai lombok dan seterusnya. Hari ini mulai beberapa hari kemarin. Nah, ini secara fisik dia dapat, tapi rohaniahnya gagal. Nah, sebenarnya benteng kita itu, benteng jasad kita yang harus kita kekang, kita jadikan benteng agar kerakusan itu tidak menimbulkan diri kita tidak berpikir terhadap sesuatu yang benar. Maka pengendalian ini penting. Yang kedua, event Ramadan mulai kita pagi, bahkan rutinitas kita itu sarana untuk tazkiyatun nufus. Allah memberikan warning kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu dikasih kecenderungan jalan menuju takwa, juga jalan fujur. Tergantung manusianya mau ngikutin jalan kebenaran, jalan ketakwaan itu, atau jalan yang mendorong mereka justru masuk kepada perangkap kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, atau jalan yang tidak benar. Nah, itu diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kalau hanya terkait dengan makan dan minum, kemudian kita mampu menahan makan mulai habis sahur sampai kita nanti maghrib, itu sebenarnya sudah rutinitas biasa dan bisa dilakukan oleh agama manapun. Tapi kita hendak kita diisi bagaimana qiyamul Ramadan, bagaimana kita tilawah Al-Quran, bagaimana kita kasratul dzikri, banyak berzikir. Itu adalah nutrisi-nutrisi hati, nutrisi-nutrisi keimanan yang itu harus kita bangun di bulan Ramadan itu. Hari-hari kita adalah hari-hari yang betul-betul mustajabah. Maka sarana tazkiyatun nufus itu kita latih di situ. Ya, baik itu yang akhirnya memberikan benteng terhadap ucapan kita, atau mungkin husnudon atau suudon kita, itu adalah perangai di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ketika kita sudah mampu mendidik jasad kita, kemudian kita juga bisa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, maka nanti endingnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menitik beratkan bagaimana kaderisasi itu sukses, di bulan Ramadan itu ada namanya i'tikaf. Yang itu memang secara otomatis kita melepaskan diri dari yang awalnya sifat duniawinya dominan pada diri manusia. Ketika i'tikaf itu adalah rohani kita yang dominan. Bahkan sampai kita menjenguk orang sakit aja tidak diperbolehkan. Artinya apa? Totalitas itu terjadi. Maka kalau itu kemudian kita kaitkan berkaderisasi yang diletakkan oleh Allah dan itu dibimbing oleh Rasul SAW, karena umat Islam di bulan Ramadan yang paling dahsyat adalah perang Badar. Nggak mungkin Pak kalau orang nggak punya fisik yang kuat, mental yang baja untuk menghadapi perang Badar yang secara teknologi tidak mungkin umat Islam menang. Tapi mentalitas itu penting. Ya, kalau umat Islam banyak itu gak jaminan, karena boleh jadi banyak tapi bagaikan buih di lautan, kayak hadisnya Sauban itu. Banyak umat Islam makin banyak, tapi mentalnya bagaikan buih di lautan, kemanapun dia akan dibawa oleh ombak yang terjadi. Maka jemaah sekalian, maka rentetan Ramadan itu kita harus pahami dari sisi bagaimana Allah memberikan ya gambaran sekaligus praktek yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat itu melahirkan generasi-generasi yang baik.
yang tentunya bukan hanya kuat secara fisik, tapi tentunya mentalitas itu adalah yang penting. Kedua-duanya Islam itu menganjurkan. Imam Muslim meriwayatkan dengan hadis yang sahih, al-mu'minu khawiyun ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka Ramadan bukan alasan kita menjadi orang yang malas, bukan alasan bagi kita tidak menjadi orang yang sukses, bukan alasan untuk tidak menjadi orang yang kuat. Walaupun kita menyadari yang namanya perjuangan itu tetap ada masanya punya kemenangan, ada masanya kita juga mungkin mengalami kekalahan. Ada yang memudahkan kita menjadi orang yang kuat, ada kalanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kekuatan bukanlah jaminan. Oleh karena itu, kekuatan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa yang kita tunaikan, sholat tarawih yang kita tunaikan, kita tegakkan di malam hari, tilawah kita, baca Al-Quran, betul-betul mengokohkan jiwa kita, menambah keimanan kita. Dan tentunya puasa bukan menambah kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang malas, tapi justru kita akan kuat dengan menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah meridhai segala aktivitas kita dan amal soleh kita, dan memudahkan kita melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.